Undang-undang Pemilu kita, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, memang mengenal sejumlah kondisi yang bisa berdampak pada penundaan sebagian tahapan atau keseluruhan tahapan pemilu. Disebut dengan istilah pemilu lanjutan atau pemilu susulan. Nah, ada sejumlah faktor yang bisa berdampak pada tertundanya sebagian atau keseluruhan tahapan pemilu, yaitu satu, terjadi kerusuhan. Yang kedua, terjadi bencana alam. Yang ketiga, adanya gangguan keamanan. Dan yang keempat, gangguan-gangguan lainnya. Nah, kalau kita lihat pada penyebab bisa tertundanya tahapan sebagian atau keseluruhan penyelenggaraan pemilu, tidak ada yang bisa menunda pemilu karena adanya upaya untuk mempertahankan stabilitas pertumbuhan ekonomi. Itu dari konteks undang-undang pemilunya. Namun dari sisi yang lebih fundamental, pendekatan konstitusi dan kepatuhan kita di dalam berkonstitusi, Undang-Undang Dasar kita sudah mengatur, pertama bahwa di pasal 7, masa jabatan presiden itu adalah selama 5 tahun dan hanya bisa dipilih untuk 1 kali periode berikutnya. Artinya 5 tahun itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, di pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar kita juga disebutkan pemilihan umum diselenggarakan setiap 5 tahun sekali begitu. Ketika kita merujuk kepada ketentuan konstitusi ini, ditambah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa pemilu presiden harus terselenggara serentak dengan pemilu DPR dan DPD. Itu sudah merupakan rumusan konstitusi menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55. Sehingga kalau kita konklusikan, ketika presiden masa jabatannya adalah 5 tahun, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Lalu kemudian pemilu terselenggara setiap 5 tahun sekali, dan pemilu presiden harus diselenggarakan serentak dengan pemilu DPR, ditambah lagi ketentuan undang-undang pemilu yang hanya mengatur 4 faktor yang bisa menunda pemilu, tahapan pemilu, tanpa menyertakan pertimbangan stabilitas ekonomi. Maka dengan demikian secara konstitusional dan juga berdasarkan hukum positif yang ada, tidak dimungkinkan untuk melakukan penundaan pemilu seperti usulan dari Muhaimin Iskandar. Itu dari sisi regulasinya ya. Nah, dari sisi demokrasi di tengah situasi pandemi, memang ada negara-negara yang melakukan penundaan pemilu. Tetapi penundaan itu karena upaya ingin melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakatnya dari bahaya pandemi. Tapi kan Indonesia tidak begitu. Indonesia Pilkada 2020 tetap menyelenggarakan pilkada dengan alasan demokrasi harus tetap berjalan dan pilkada bisa menjadi stimulus ekonomi. Nah, kalau pilkada saja bisa menjadi stimulus ekonomi, apalagi pemilu begitu. Disinilah konsistensi bernegara kita sebenarnya diuji, komitmen berdemokrasi kita diuji. Tentu narasi-narasi yang menggunakan pendekatan ekonomi untuk menunda pemilu sejatinya justru bisa membahayakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi kita karena dianggap stabilitas politik kita tidak terjamin. Lebih baik kita berkomitmen dan berkonsentrasi penuh mempersiapkan pemilu 2024 tanpa kemudian membangun narasi-narasi yang justru bisa mengganggu stabilitas, mendorong masyarakat untuk berdemonstrasi dan turun ke jalan karena menganggap ada upaya untuk misalnya menghambat proses sirkulasi elit melalui proses pemilu. Lebih baik ya kita ikuti saja agenda ketatanegaraan yang sudah berjalan, apalagi KPU sudah putuskan hari pemungutan suara dan partai politik sebaiknya fokus turun ke masyarakat dan juga mendorong pendidikan politik yang betul-betul berorientasi pada gagasan program sehingga tidak ada dampak yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari pemilu, justru bisa menjadi stimulus ekonomi seperti disampaikan oleh Mendagri ketika berargumen untuk tetap menyelenggarakan pilkada pada 2020 lalu.